Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Iksania Madana Utami dengan NIM 3211911010. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang mineral zinc atau seng. Nah, pada pembahasan kali ini aku memiliki sekitar 6 poin pembahasan, yaitu pengertian mineral, pengertian zinc atau seng, terus yang ketiga adalah fungsi mineral dan peran fungsi zinc atau seng, yang keempat adalah dampak dari kelebihan dan kekurangan zinc atau seng. Yang kelima adalah makanan apa saja yang mengandung mineral zinc. Yang keenam adalah kebutuhan zinc dan seng harian dalam tubuh. Oke, ke materi selanjutnya. Untuk materi poin pertama yaitu pengertian mineral. Pengertian mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan menurut para ahli. Untuk secara umum, mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Mineral merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan manusia guna mendukung proses pertumbuhan serta berkembang oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Dan menurut para ahli, menurut D.G.A. Witten dan G.R.V. Brooks, mineral ialah suatu padatan yang secara struktural homogen mempunyai komposisi kimia tertentu dibentuk oleh proses alam yang organik, yang anorganik. Dan menurut A.W.R. Potter dan H. Robinson, mineral yaitu suatu bahan atau sebuah bahan atau zat yang homogen mempunyai komposisi kimia tertentu atau pada dalam batas-batas dan mempunyai sifat-sifat tetap dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Dan menurut L.G. Berry dan B. Mason, mineral yakni salah satu benda padat homogen yang terdapat di alam terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teraturan. Teraturan atau teratur. Terus untuk poin yang kedua, ya tadi itu adalah pengertian zinc atau seng. Zinc adalah sebuah mineral penting yang dengan berbagai fungsi dalam tubuh manusia. Zinc merupakan komponen lebih dari 300 enzim yang diperlukan untuk memperbaiki luka, mempertahankan kesuburan pada orang dewasa, dan pertumbuhan pada anak-anak, mensintetis protein, membantu sel bereproduksi, mempertahankan visi, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melindungi terhadap radikal bebas. Zinc sendiri dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memanfaatkan tembaga. Mineral yang penting lainnya. Terus kemampuan untuk mengganggu tembaga ini membantu terapi zinc penting bagi penderita penyakit Wilson, suatu kondisi genetik yang menyebabkan kelebihan tembaga. Terus untuk poin selanjutnya yaitu klasifikasi mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk klasifikasi mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sendiri, aku hanya menjelaskan sedikit saja, yaitu terbagi menjadi dua unsur, yaitu yang pertama unsur mikro. Unsur mikro adalah mikroelemen, senyawa zat mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Contohnya, molybdenum, kromium, kobalt, seng, tembaga, dan mangan. Nah, untuk untuk unsur mikro ini adalah mineral yang hanya dibutuhkan sedikit saja di dalam tubuh manusia gitu. Kalau unsur makro yaitu makroelemen zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh dalam jumlah yang relatif banyak. Misalkan sulfur, klor, kalium, kalsium, fosfor, dan natrium. Nah, unsur makro ini seperti yang tadi itu adalah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh itu relatif yang lebih banyak gitu di dalam tubuh. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu fungsi mineral. Fungsi mineral sendiri ada banyak. Nah, ini salah
Salah satunya atau berbagai macam fungsi mineral yang aku sebutkan, yaitu membantu serta menjaga kesehatan otot, jantung, dan juga saraf, mengatur tekanan osmotik dalam tubuh, menghasilkan berbagai jenis enzim, memelihara, mengeraskan, dan mengendalikan tulang serta proses dalam tubuh, terus sebagai katalis terhadap berbagai proses biokimia yang terjadi dalam tubuh, mengkontraksi pada otot serta respons saraf, terus sebagai pembentuk enzim struktur jaringan lunak dan keras dalam sistem kerja enzim, terus membantu dalam pembuatan antibodi, menjaga keseimbangan air dan asam basa dalam darah, menyusun kerangka tubuh, otot, serta gigi, menjaga kesehatan tulang, menjaga fungsi otak, mencegah nyeri otot, menyangkut atau mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu salah satu fungsi mineral yang ada dalam tubuh. Untuk selanjutnya, yaitu peran fungsi dari zinc atau seng sendiri. Yang pertama adalah sebagai bagian dari enzim atau sebagai kofaktor pada kegiatan lebih dari 200 enzim, terus berperan dalam berbagai aspek metabolisme seperti reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat, terus berperan dalam memelihara keseimbangan asam basa, sebagai bagian integral enzim DNA polimerase dan RNA polimerase yang diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. Terus sebagai berperan dalam membentuk kulit, metabolisme jaringan ikat, dan menyembuhkan luka. Terus berperan dalam mengembangkan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Terus berperan dalam kekebalan kekebalan yaitu dalam sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B. Untuk selanjutnya yaitu efek kelebihan zinc dan efek kekurangan zinc. Nah, untuk kelebihan zinc dalam tubuh sendiri yaitu akan mengakibatkan efek keracunan, gagal ginjal kronis, sakit kepala, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan sama kram perut. Dan serta kekurangan zinc dalam tubuh memiliki efek atau merusak penglihatan, flu, ketidaksuburan pada pria, kerusakan otak, depresi, lambatnya menyembuhkan luka, gangguan usus, dan kerontokan rambut. Nah, dalam proses eh, tubuh itu kita tuh membutuhkan mineral zinc, tetapi ada batasan sendiri dalam seharinya mineral zinc itu diperlukan berapa banyak sesuai umurnya dan sesuai kebutuhan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya yaitu makanan yang mengandung mineral zinc atau seng. Nah, di sini aku hanya memberikan 12 macam makanan yang mengandung mineral zinc atau seng. Tentunya ada mineral lainnya juga di dalam makanan yang aku sebutkan, tapi ini tuh yang pasti makanan yang benar-benar mengandung mineral zinc atau seng. Yang pertama adalah beras merah, yang kedua adalah daging sapi, yang ketiga adalah ikan salmon, yang keempat hati sapi, yang kelima adalah biji semangka, yang keenam adalah biji wijen, yang ketujuh adalah bayam, yang kedelapan jamur, yang kesembilan adalah biji labu, yang kesepuluh adalah bawang putih, yang ke-11 adalah coklat hitam atau dark chocolate, terus yang ke-12 adalah kerang. Nah, hanya 12 macam yang aku sebutkan di sini. Mungkin kalian bisa dapat lebih lagi dengan mencari-cari dan men-searching sendiri, oke? Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan zinc dalam harian itu aku bagi menjadi eh, menjadi 4 bagian, yaitu anak-anak, bayi, pokoknya bayi perempuan, terus perempuan hamil, perempuan menyusui, laki-laki. Nah, untuk bayi sendiri dari umur 7 bulan sampai 11 bulan membutuhkan kurang lebih 3 miligram saja kandungan zinc. Terus anak usia 1 sampai 3 tahun itu membutuhkan 4 miligram. Terus untuk anak usia 4 sampai 6 tahun membutuhkan 5 miligram. Untuk anak usia 7 sampai 9 tahun membutuhkan 11.
Terus untuk kasus perempuan usia 10-12 tahun membutuhkan 13 miligram, untuk perempuan usia 13-15 tahun membutuhkan 16 miligram, untuk perempuan usia 16-18 tahun membutuhkan 14 miligram, dan untuk perempuan usia 19-80 tahun ke atas hanya membutuhkan 10 miligram saja. Terus untuk perempuan hamil trimester pertama membutuhkan sekitar 12 miligram, untuk perempuan hamil trimester kedua hanya membutuhkan sekitar 14 miligram. Terus untuk perempuan hamil trimester ketiga hanya membutuhkan 20-24 miligram saja. Terus jangan lupa untuk perempuan menyusui pada 6 bulan pertama sampai 6 bulan terakhir hanya membutuhkan sekitar 15 miligram. Dan jangan lupa juga ada laki-laki. Laki-laki usia 10 sampai 12 tahun membutuhkan 14 miligram. Laki-laki usia 13 sampai 15 tahun membutuhkan 18 miligram. Untuk laki-laki usia 16 sampai 18 tahun membutuhkan 17 miligram. Untuk laki-laki usia 19 sampai 80 tahun ke atas membutuhkan 13 miligram. Kenapa aku bagi menjadi berbagai kategori, yaitu kenapa untuk perempuan hamil sendiri itu kan zinc itu bisa memperkuat tulang, otot, dan lainnya untuk menyempurnakan janin yang ada di dalam tubuhnya. Untuk wanita menyusui sendiri itu kan untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan 3 gram, 3 graman dalam seharinya. Nah, untuk laki-laki sendiri kenapa lebih banyak sedikit daripada wanita atau perempuan? Karena laki-laki sendiri kan ada proses pensuburan dan pembentukan sperma. Nah, zinc sendiri dibutuhkan untuk pembentukan itu gitu. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kita sampai di sini aja. Mungkin kalau misalkan ada kurang atau lebihnya, tolong dikoreksi. Terus untuk mohon maaf dan terima kasih. Untuk maafnya, maaf jika yang aku jelaskan hanya sedikit dan hanya kurang lebihnya saja. Dan mungkin ada kesalahan juga dalam pembahasan atau perkataan yang aku sampaikan. Tolong koreksi. Terus terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kali ini. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dah.